Apa itu? Aku lagi joinan buat database. Rencana mau buat database online, tapi ini udah ketemu orangnya, lagi ngobrol-ngobrol. Terus kita lagi percobaan, coba server dulu dan semacamnya. Ntar kalau jadi mungkin mau dipublish. Jadi itu tujuannya itu supaya yang kayak, karena kan akhir-akhir ini kayak mulai kepikiran kayak Gekkoku yang ini kemana ya? Yang ini dulu aku breeding sama apa ya? Yang ini dulu waktu kecil mutasinya kayak gimana ya? Lah karena Malas foto aku sebenarnya. bukan hanya malas foto. Kalau misalkan aku pun tidak sempat foto ya, begitu Gecko nyentuh di angka di atasnya 500, aku nggak ada foto, tapi kodifikasi. Sedangkan kodifikasi tempatku lah, tahu kan kodenya aneh-aneh. Iya. Yang bisa baca cuma aku. Itu pakai sistemnya IP address. IP address internet protokol itu loh. 192.168. Ya itu seperti itu. Jadi dari A sampai Z kita bisa tahu historinya track record. Ya itu lagi mau tak buat yang kayak gitu Om. Dan aku jualan itu kenapa selalu data tak kirim via email atau PM Facebook. Walaupun sekarang wis berapa bulan nggak sosmedan ya, karena bagi saya nggak menemukan keasikannya sosmedan untuk beberapa saat ini. Itu kenapa? Supaya kita ada data buyer. Kita bisa tracing. Kenapa sih tracing itu tetap diperlukan? Nah, untuk menghindari kejenuhan genetik. Mungkin nanti aja gak waktu jelasin gene pool. Oh iya. Kita mau bahas gene pool. Nah, untuk bahas gene pool itu nanti kita bahas. Gila, ini baru 2 loh. Aja deh Om, lanjut dulu Om. Biar cepat ini yang Q&A offline-nya. Terus Afkir ini dalam pas breeding kali ya bahasnya. Nggak usah breeding, Afkir. Nah kan ada, jadi ini sebenarnya kasus karena di Juleko. Di Juleko itu ada orang yang bilang sebenarnya ini miskomunikasi antara si seller sama si buyer. Intinya karena ekornya putus, maksudnya si orang yang bayar ini bilang Gekkonya akhirnya di dia sampai jadi afkir dong karena ekornya sudah putus. Nah si sellernya ini menduga, dia bilang kalau si seller ini menduga kalau bayarnya ini menuduh si sellernya menjual Gekko afkir. Paham dong? Paham. Nah, jadi mereka miskomunikasi. Bentar. Yang Gekko yang dijual ini jantan apa betina? Oh, yang nggak tahu. Betina kayaknya. Betina. Anggaplah betina lah. Ya udah bisa anggap. Kita bicara bukan persepsi, bukan asumsi. Nggak tahu. Misalkan jantan atau betina ya, putus pun nggak sampai pangkal ekor, nggak sampai ngepok, masih tetap bisa breeding. Omongan apa itu tadi itu? Ya, maksudnya si sellernya ini menganggap dia tuh nggak suka hewannya dia dibilang afkir. Padahal maksud si bayarnya tidak seperti itu. Afkir itu apa sih sekarang yang menurut konotasimu? Gak tahu. Afkir, aku taunya afkir itu kayak sudah nggak dipakai breeding, sudah tua. Afkir itu bisa barang lebihan, sisa, rusak, minus gitu ya? Minus, jadi kayak roti afkir. Itu berarti roti yang sudah kadaluarsa. Oh ya, aku tahu. Sudah rusak. Ya. Misalkan ya, keju afkir. Tikus afkir itu berarti tikus yang sudah besar, tua. Makanya konotasinya itu apa dulu. Sekarang kalau ngomong usia 5 tahun afkir, breeding yang lama, suruh breeding yang lama. Baik jantan di tempatku usia 12 tahun pun masih ngawin. Nah ya itu, nah ini bagus nih. Nah, terus usia 10 tahun pun masih ngawin. Betina di tempatku usia 8 tahun masih bertelur. Minimal 5 clutch, minimal. Makanya sebelum ngomong, kalau bisa diisi dulu. Dipaham maksud kata afkir itu ya mungkin. Nah sekarang afkir itu kan banyak sebab kayak kemarin. Kita malnutrisi ya bisa jadi gak optimal produksi. Iya betul. Kondisi genetiknya jelek. Ya, nggak optimal. Ini juga nggak optimal diproduksi. Fluktuasi temperatur yang nggak optimal juga diproduksi. Kalau variabel-variabel itu bisa dieliminasi, ditelusuri. 8 tahun loh punya saya masih produksi. Apalagi yang 16 tahun itu dah. Itu yang saya cerita tahun 2 tahun yang lalu masih dapat 2 clutch. 16 tahun itu ya. 16 tahun. Oke, berarti itu untuk afkir itulah ya.
bisa dicerna sih harusnya sih Om. Sebenarnya aku udah ya paham lah maksudnya. Tapi maksudku si itu karena sebenarnya ke arah miskomunikasi aja sih mereka. Loh kalau urusan merekanya aku nggak ngurus sih. Karena saudara bukan, pacar bukan, jadi ya nggak peduli. Cuman pahami dulu lah. Sekarang konotasi persepsi yang ada di publik ini bagaimana sih afkir itu? Afkir itu karena terlalu banyak pur babi. Jumlah telur sedikit. Ya itu urusanmu. Afkirnya berarti karena kesalahanmu. Nah, bisa nggak Om? Ketika anggaplah, kita berarti sekarang anggap konotasi afkirnya seperti itu ya. Aku beli gecko dari orang. Kelasnya 1 aja Om. Atau 2. Wis sudah kamu cek apa enggak? Itu secara genetik yang jelek. Atau memang malnutrisi. Nutrisinya karena terlalu banyak karbohidrat itu tadi. Nah, bisa nggak sih sebenarnya Om? Kalau bukan karena genetik ya Om ya? Karena... Misalkan ya kita coret ya kemungkinan genetik ya. Ya. Kita coret kalau kemungkinan genetik ya udah valid dong Om. Iya. Ya kan? Sudah nggak ada solusi lagi kan sebenarnya. Nah, gimana kalau misalnya clutch-nya cuma 1-2, terus kita lakukan dengan perbaiki metodenya, bisa nggak di ovulasi selanjutnya dia clutch-nya lebih banyak? Bisa ya, bisa tidak. Gambarnya gini, apa yang kamu makan bakal menjadi darah dagingmu. Ya. Ada yang karena memang kondisinya dia pada dasarnya itu bagus sistem pencernaannya, bagus kondisi sistem imun tubuhnya, dia bisa menyesuaikan. Jadi next season bisa berubah. Ilustrasi paling mudah, orang yang sekarang banyak makan ayam hormon. Ayam hormon, KVC. Ya maksudnya ayam hormon itu karena mereka disuntik hormon ya. Iya, supaya cepat gemuk. Paruh dipotong. Itu bagaimana siklus menstruasinya? Bagaimana kondisi keputihannya? Bagaimana kondisi kesehatan pencernaannya? Ada yang kebawa sampai tua. Iya apa tidak? Nggak tahu, nggak mengalami Om. Nggak bisa ngomong apa ini. Jadi kalau kondisi badan ini gampangannya gini. Akibat faktor eksternal kamu akibat makan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu. Ada yang bisa pulih, ada yang akhirnya kebawa sampai nanti. Akumulatif. Iya, akumulatif. Ada yang bisa langsung dikeluarkan secara paksa ataupun sukarela. Ada yang tidak bisa ngendon di badan. Ya kembali lagi, tinggal di trial. Kalau tetap tidak bisa, di next season ya sudah, ikhlaskan. Ya, lanjut. Packing Om. Packing yang tepat. Ini berarti antara buyer dan seller sudah ya. Itu gara-gara kasus itu tadi. Tarentet. Permasalahannya ada di packing. Karena ada yang bilang packing itu tempatnya harus kecil, ada yang bilang packingnya harus besar. Gimana tuh Om? Kalau saya packing itu bukan terlalu kecil, juga bukan besar. Jadi kecil, pas sama badannya, bukan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil salah. Tapi yang pas dengan badannya, jadi nggak benar-benar nekuk banget. Pas, kecil. Tapi bukan terlalu kecil loh ya. Kalau besar malah lebih salah. Gecko bisa kekocok-kocok. Malah putus ekornya kan? Bukan banyak putus ekornya, putus kepalanya juga. Ya kebentuk sana, kebentuk sini. Kehantam sana, kehantam sini. Tapi kan ada orang yang bilang, Logan, ini aku nih pengalaman pribadiku loh. Jadi pengalaman. Ya pengalaman. Gan, packinganmu kok. Ya buat yang pernah dapat Gecko kok pasti tahu lah ya. Gan itu kok kucing apa? Iya kucing. Gan itu packinganmu nggak terlalu kecil ya? Kecil banget. Gak bisa gerak sih Gecko jauh. Lo kalau nggak bisa gerak ya kekecilan banget. Maksudnya geraknya itu muter. Aku tak biasa kan muter. Jadi misalkan ini badannya Gecko ya. Ini ya, kayak gini. Lurus misalkan, itu paling cuman gini tok nekuknya dia. Nggak sampai nekuk kayak gini. Jadi cuman gini tok.
Aku pakai prinsip tarantula sih, masih ke bawah sih cara packingnya. Bagaimana sebisa mungkin itu Gecko diam aja. Terus aku nggak pernah tak sumpeli kertas di dalam wadahnya Gecko-nya. Jadi apa? Tisu. Hanya tisu yang tak basahin. Bagus nih. Ya, lanjut Om. Ya udah. Cuman gitu toh. Loh, kalau dikasih kertas otomatis akumulasi oksigen juga semakin tipis. Tapi kok kalau aku Om, dari Kak aku dulu jangan ke orang. Kalau misalnya aku kasih tisu, tapi nggak aku basahin. Tapi si Gecko-nya itu sebenarnya bisa gerak. Cuma kalau misalnya dia tidak memaksa gerak, kayak Gecko-nya diam. Itu dia berarti nggak terlalu kecil toh berarti. Lah nekuknya kamu sama nekuk kepala ketemu ekor apa enggak? Kepala ketemu ekor. Ya kekecilan. Kepala jangan sampai. Maaf. Ya enggak apa-apa. Dan paling enggak gentle mau ngakuin, mau belajar. Nah, aku lebih respect seperti itu. Lanjut ke yang air. Kan ada yang bilang kalau dikasih air sauna dong di dalam. Ya coba aja dia masuk. Nah sekarang di luarnya packingnya Gecko-nya di dalam kardusnya. Apa nggak dikasih insulator? Koran dan semacamnya kan ini? Aku nggak pakai koran, aku pakai tray-nya jangkrik. Tapi ada ya, kan maksudnya ya anggaplah seperti itulah ya. Insulator jenis apapun, mau bubble wrap ke, potongan kertas. Kalau bubble wrap nggak masuk karena plastik. Oh, udaranya malah minim, ya. Makanya berongga. Makanya berongga. Berarti, nah ntar Om lanjutin ke sauna dulu Om. Karena ada orang yang bilangnya jelas aja Gecko-mu mati kan orang di dalam, kamu tisunya basah. Basah loh Om ini. Aku selalu kirim Gecko itu basah. Tanya ke bayar-bayarku, aku kirim Gecko lebih dari 80 ekor sih. Itu enggak ada kasus mati karena basahnya itu. Mau seminggu pun lah. Lah aku basah itu ya enggak benar-benar basah loh ya. Lembab aja. Kalau orang kayak terima packinganku selalu dibilang kayak terima bahan bangunan. Kenapa? Pecahan keramiknya banyak. Iya, untuk pemberat toh. Ya, oke lanjut lah ya. Itu untuk packing. Berarti kan lebih mending tetap kecil tapi tidak terlalu kecil. Tapi tidak besar, jangan. Big no. Jadi lebih mending sedang. Sedang itu dalam artian dia bisa bukan kepala ketemu ekor kan, ada jarak kepala sama ekor segini mungkin ya. Iya, itu kecil, itu hitungannya kecil. Supaya dia bisa muter kan sebenarnya. Dan dikasih peredam apapun itu. Iya. Di dalam toples dan di dalam boxnya juga kan. Oke, lanjut ya. Jadi peredam itu tadi gunanya untuk panas supaya tidak langsung masuk. Tetap ada sirkulasi udara di dalam box. Kalau aku tak akali Yes, jangan disebutkan akalnya itu. Trik-trik pribadi. Oke, lanjut lah. Potty training. Anjir. Ini pertanyaan sopo ini.